Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah berikan keberkahan pada saat menjalankan aktivitas sehari-hari, Allah lancarkan segala urusannya. Allah mudahkan segala rizkinya dan Allah luaskan rizkinya pula, serta Allah jaga kesehatannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan membahas makhluk astral alias jin, setan, hantu, dan apapun jenisnya namanya, apakah itu gondorwo, pocong, kuntilanak, bisa dipukul dan ditangkap serta dipegang. Apa dalil hadisnya kalau hal demikian? Simak kontennya sampai tuntas agar tidak gagal paham dalam memahaminya. Dan Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa mengetuk hati nurani sahabat Buya Helmi dengan keikhlasan. Yuk terus dukung channel YouTube Buya Helmi dengan memberikan motivasi. Yang belum subscribe, segera subscribe. Pada saat menonton, jangan lupa like-nya, serta share konten ini, karena konten ini adalah konten kebaikan, fastabiqul khairat, agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, makhluk gaib, apakah itu malaikat atau jin, bisa merubah wujudnya menjadi wujud manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam surat At-Tin, jelas Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan manusia dengan sebaik-baik rupa. Mungkin saja jin ingin sekali berubah wujud menjadi manusia, dan mungkin pula malaikat ingin bersilaturahmi dengan kaum kerabatnya alias manusia. Sahabat Buya Helmi, apakah ini ada hadisnya, ada Qur'annya, ada dalilnya, ada firmannya? Jelas sekali bahwa perubahan wujud antara makhluk astral, makhluk gaib, apakah itu malaikat yang berubah wujud menjadi manusia? Jelas ada. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat berubah wujud menjadi manusia untuk bersilaturahmi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga jin. Apabila jin mempunyai hajat, apakah itu hajatnya menjahati manusia atau berubah wujud menjadi manusia untuk melakukan suatu kebaikan, menolong manusia? Itu pernah
dialami oleh para nabi-nabi Allah, termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas itu pernah terjadi zaman para nabi dan juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah hadis yang meriwayatkan Rasulullah ketemu dengan para jin dan juga Rasulullah bertemu dengan para malaikat. Apakah itu berubah wujud menjadi manusia ataupun berubah wujud seperti asalnya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Hanya saja, jin paling takut jika berubah wujud menjadi manusia. Karena pada saat jin berubah wujud menjadi manusia, jika ketahuan itu bahwa yang berubah wujud menjadi manusia itu adalah jin, dan jin itu bisa dikalahkan, maka jin itu akan ditangkap dan dipegang. Sahabat Buya Helmi, hal ini pernah dikisahkan oleh Abu Hurairah yang ditugaskan sebagai penjaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjaga makanan. Abu Hurairah radhiyallahu an menangkap seseorang yang ingin mengambil makanan, mencuri makanan, maka ditangkap oleh Abu Hurairah. Maka dia pun mengatakan, aku minta maaf, aku seorang yang susah, aku seorang yang miskin, aku adalah kelaparan. Macam-macam dia mempunyai alasan. Karena Abu Hurairah iba dengan pencuri tersebut, maka Abu Hurairah pun melepaskannya. Oleh Abu Hurairah memaafkannya. Kemudian keesokan harinya Abu Hurairah berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku semalam mencuri seseorang yang susah dan miskin dan meminta maaf, dan dia berjanji tak akan mengulanginya. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia adalah pembohong dan besok malam dia akan kembali mencuri. Diceritakan oleh Abu Hurairah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, aku yang dia cakap yang betul tapi dia menipu. Itu jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Buya Helmi, keesokan harinya apa yang dikabarkan, apa yang disabdakan Rasulullah benar terjadi. Keesokan harinya pencuri itu datang, kemudian tertangkap lagi oleh Abu Hurairah dan meminta ampun dan meminta maaf dengan berbagai macam alasan. Namun Abu Hurairah tetap memaafkannya dan melepaskannya. Keesokan harinya pula Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah dan diceritakan oleh Abu Hurairah, dan Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sama. Itu pencuri adalah penipu dan dia akan mencuri lagi pada malam selanjutnya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Keesokan malamnya kembali Abu Hurairah menangkap. Kemudian karena yang ketiga kalinya Abu Hurairah tidak melepaskannya, dan kemudian pencuri itu meminta maaf, dia tidak akan mengulangi, dan wujudnya pun berubah menjadi jin, dan pencuri itu ditaklukkan oleh Abu Hurairah alias jin tersebut. Kemudian jin tersebut berkata, aku akan
memberikan suatu rahasia yang mana bangsaku, bangsa jin, tidak akan bisa mendekati orang yang mengamalkan amalan ini. Amalan apa itu? Membaca ayat kursi.